Azim. Wassalatu wassalamu ala habibil azim Muhammadil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah yang saya muliakan para kiai, para ustadz, yang saya hormati para pimpinan Dokter Nakes Surabaya, dan yang saya hormati para Bapak Ibu dokter dan juga jamaah Nakes Surabaya sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul melalui majelis online, majelis ngaji online. Mudah-mudahan majelis kita ini tidak mengurangi barokahnya majelis ilmu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca Fatihah untuk para guru kita, para masyayikh. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan barokah dari beliau. Al-Hadiniyah wa ala ma nawa salafun as-salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah para jamaah sekalian sedikit banyak sudah mengetahui keutamaan kita membaca Al-Qur'an, keutamaan kita belajar Al-Qur'an, apalagi mau menghafalkannya. Jadi saya sifatnya kita saling memotivasi kembali, saling mengingatkan kembali pentingnya kita belajar memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan, mungkin saya baru masuk niki di Zoom-nya Nakes Surabaya atas rekomendasi dari Ustadz Dr. Zainuzuhdi, beliau guru saya dan dosen saya beliau. Jadi saya ini santri Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama-sama nggih. Mudah-mudahan mawon belajar kita ini diberi barokah oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali firman Allah tentang pentingnya kita membaca Al-Qur'an, pentingnya untuk kita tadabbur Al-Qur'an. Di dalam salah satu ayat misalnya yang paling mudah di surat Al-Baqarah ayat 1-2. Insyaallah kita hafal semuanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul azim. Alif lam mim, dzalika itu al-kitabu kitab. La raiba tiada keraguan. Fihi di dalam kitab itu, yaitu di dalam Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an disebutkan oleh Allah la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak ragu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Kita lihat sejarahnya bagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah terkenal dengan Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang buta huruf. Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabiyil Ummi. Maka tidak mungkin Rasulullah itu menjiplak kitab yang lain. Berarti Al-Qur'an
benar-benar firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW. Diperangi, diusir, tapi Rasulullah tidak mundur sedikit pun. Rasulullah tidak menghentikan dakwahnya sedikit pun. Rasulullah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan kekayaan, dengan jabatan untuk menghentikan dakwahnya. Rasulullah tidak menghentikan sedikit pun. Diancam, dibunuh, diperangi, Rasulullah tidak berhenti dalam dakwahnya sedikit pun. Demi apa? Demi Al-Quran. Demi turunnya wahyu Allah. Demi tersebarnya agama Islam. Demi tersampaikannya Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa kitab Al-Quran kita ini benar-benar firman Allah. Bukan buatan Nabi Muhammad. Kita lihat sampai sekarang ini Al-Quran tersebar sampai ujung dunia. Bahkan kira-kira sekarang ini mushaf Al-Quran itu tidak kurang-kurang. Orang mau wakaf kitab Al-Quran itu sudah banyak sekali sampai menumpuk-numpuk itu kira-kira di lembaga-lembaga. Saking banyaknya mushaf Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Tersebar seujung dunia. Tersebar sampai akhir zaman. Itu menunjukkan bukti bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah. Allah yang menjaga Al-Quran. Allah yang mewahyukan Al-Quran melalui perantara lisannya Nabi Muhammad SAW. Bukan buatan Nabi Muhammad. Maka dari itu para jamaah sekalian, kita yakini dan kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita belajar membacanya. Anak-anak kita ngajikan baca Al-Quran. Dengan cara kita menghafalkannya. Dengan cara kita mempelajarinya agar kita memahami isi Al-Quran. Tentu Allah sangat senang sekali ayat-ayatnya dibaca oleh manusia. Misalnya ini contoh, ilustrasi. Saya sebagai guru misalnya menyampaikan materi kepada murid. Lalu murid saya meneruskan. Lalu murid saya ini memahami materi saya. Tentu saya senang. Apalagi murid saya ini mau menyampaikan apa yang saya ajarkan kepadanya. Justru tambah lebih senang lagi. Begitulah Allah. Ketika firman-Nya dibaca oleh manusia, Allah tentu sangat senang. Apalagi firman-Nya dipahami, lalu dia mengamalkan firman Allah. Lalu apalagi dia mau mengajarkan kepada hambanya Allah yang lain, tentu Allah sangat senang sekali. Betapa senangnya Allah, ayatnya dibaca oleh kita, lalu kita berusaha menyebarkannya, mengajarkannya kepada generasi-generasi umatnya Rasulullah. Kita ajarkan kepada manusia, kita sampaikan. Itulah urgensinya materi kita pada sore ini. Maka di antara orang-orang yang belajar Al-Quran, ada yang diberi oleh Allah karunia yang lebih. Dia dijadikan oleh Allah orang hafid Quran. Barangkali kita tidak hafid, tapi kita tetap berusaha menghafalkan. Walaupun satu ayat, dua ayat. Itu fadilahnya besar sekali. Manfaatnya kita mau membaca Al-Quran saja. Itu kalau dalam hadis, insya Allah sudah kita sering dengar. Diberi oleh Allah pahala 10 kebaikan setiap huruf.
apalagi mau menghafalkannya. Makanya kita berusaha menghafalkan. Walaupun kita nggak jadi hafid Quran, kita hafalkan. Ada ayat tentang ilmu pengetahuan, kita hafalkan. Ada ayat tentang cirinya orang-orang yang bertakwa, kita hafalkan ayatnya. Lalu kita berusaha mengamalkan. Anak-anak kita wasiatkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Walaupun mereka nggak jadi hafid Quran, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya harus ngaji dan menghafal Al-Quran. Ngaji dan menghafal Al-Quran. Walaupun nggak jadi hafid Quran, nggak apa-apa. Jadi hafid Quran itu karunia Allah. Dan kita suruh mereka, kita ajarkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah, dengan menghafal Quran itu, anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang diberi oleh Allah kesuksesan dunia akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah di tempat kami ada lembaga ngaji LPQ Qurani, lembaga pendidikan Al-Quran. Setiap hari anak-anak yang belum bisa baca, belajar baca, setiap hari mereka menghafal Al-Quran. Walaupun satu ayat. Kita perintahkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran walaupun satu ayat. Kalau nggak bisa menghafal satu ayat, mengulangi hafalan. Mumpung masih anak-anak, mumpung masih dalam tahap pendidikan. Ada anak dari sebelum TK usia 3 tahun sudah ngaji, sampai yang SMP, SMA, ada yang kuliah juga alhamdulillah ngaji di lembaga kami. Setiap hari mereka menghafal Al-Quran. Maka kita ajarkan nih kepada anak-anak kita, minimal untuk diri kita dulu. Kalau nggak bisa menghafal karena kita sudah tua, sudah sibuk, ya kita baca setiap hari Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu, huwa dia Al-Quran syifa'un, sebagai obat. Obat apa? Obat bagi hati kita yang sedang susah. Kalau kita sedang susah, kita baca Al-Quran, kita baca ayatnya Allah. Nanti susahnya hilang, lalu datang ketenangan dalam hati. Kalau kita sedang dalam masalah yang banyak, kita sholat, lalu kita baca Al-Quran, kita baca ayat-ayatnya Allah. Maka karena ayatnya Allah ini, huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat, yang namanya obat itu ya, kalau kita misalnya sedang panas, pusing, obatnya adalah paracetamol, Paramek. Ya, kalau saya biasanya minum Paramek. Kadang Oskadon ya. Kalau kita tahu obatnya terus kita nggak minum kan ya, sama saja ya. Walaupun bisa jadi kita tanpa minum obat itu bisa sembuh karena imun di dalam tubuh kita. Al-Qur'annya begitu. Al-Qur'an ini huwa syifaun, obat. Kalau kita mau minumnya, maka kita akan mendapatkan obat itu. Maka kita akan diberi kesembuhan oleh Allah. Dikala kita sedang gelap, dikala kita sedang dalam melarut masalah, maka obatnya agar kita tenang, kita baca Al-Quran. Wa rahmatun, dan Al-Quran itu rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat lain juga disebutkan banyak sekali. Mubarokan. Al-Quran itu diturunkan. Jika kita mau membacanya, kita akan diberi barokah. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda,
tentang Al-Quran yang akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kayak barangkali nih kita membaca Al-Quran, kok kita masih belum dapat ketenangan nih dengan baca Al-Quran. Enggak apa-apa, baca terus. Yang penting nanti di akhirat Al-Quran mendatangi kita lalu kita diberi syafaat Al-Quran. Ada orang sakit, lalu orang sakit itu kita bacakan ayatnya Allah supaya diberi kesembuhan sebagai obat bagi dia. Dengan media air kita bacakan ayat Quran lalu kita berikan pada orang yang sakit sebagai obat untuk dia. Karena Al-Quran itu huwa syifa. Syifa ini berarti umum untuk apa saja. Ternyata ketika kita bacakan Al-Quran, orang yang sakit tadi tidak sembuh. Enggak apa-apa. Yang penting kita bacakan Al-Quran. Sembuh atau tidak itu karunia Allah. Tapi nanti yang penting ini loh. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang penting nanti di akhirat loh kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Di dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Al-Quran ini adalah ahlullah, ahlinya Allah atau keluarganya Allah, dan orang-orang pilihan Allah. Makanya agar kita termasuk orang-orang pilihan Allah, maka kita berusaha di dunia ini cinta Al-Quran. Kita berusaha membacanya, lalu kita berusaha menghafalkan sesuai kemampuan kita. Pada zaman di era milenial ini, di era saat ini, khususnya di kalangan muda, ya termasuk kira-kira kita juga orang tua ini, banyak waktu kita yang kita pakai untuk melihat HP, WhatsApp, buka WhatsApp, membuka medsos, buka YouTube, itu banyak sekali. Maka jangan sampai kalah kita sampai tidak ada waktu untuk membuka Al-Quran. Ya minimal lah di HP kita masing-masing kita pasang aplikasi Al-Quran. Insya Allah sudah ada semuanya. Insya Allah. Saya yakin orang-orang yang beriman, orang yang Islam, bagaimana caranya dengan HP kita juga bermanfaat, juga kita bisa pakai untuk membaca Al-Quran, untuk membuka literasi yang lainnya. Syukur-syukur bisa membuka mushaf Al-Quran. Apalagi kita diberi kesempatan bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita minimal ketika di rumah. Kita murojaah hafalannya anak-anak kita. Sampai mana hafalannya anak kita ikut membantu mereka untuk menghafalkannya. Kita ikut menyimaknya. Walaupun mereka sudah ngaji. Supaya kita ini sebagai orang tua ikut mendidik anak kita dengan Al-Quran. Agar kita semuanya, keluarga kita menjadi ahlul Al-Quran. Di antara ciri-ciri ahlul Quran. Ciri-cirinya ahlul Quran apa?
Satu, dia semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Dia semangat untuk melakukan amal kebaikan. Kalau diajak untuk kebaikan itu mudah. Nah, dia ajak untuk ngaji itu sat-sat, ya, sat-sat masih. Nah, ini ahlul Quran, seneng kalau ngaji, mendatangi majelis ilmu itu seneng, suka, mendengarkan ngaji itu suka. Ada anak orang menghafal Quran itu ikut suka, seneng, walaupun kita sendiri belum bisa menghafal. Itu bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah, bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Nomor 2 di antara cirinya ahlul Quran apa? Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Dengan tidak menunda-nundanya, dengan tidak mengakhir-akhirkannya, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersedekah. Ketika sekarang kita punya uang, walaupun uangnya ini belum lapang, ini belum ada uang yang lebih, sudah ngepres untuk kebutuhan, bahkan mungkin kurang, tetap kita berusaha menyempatkan, meluangkan sedikit dari harta kita, dari rezeki kita untuk kita sedekahkan. Khususnya kita salurkan ini, sedekah, infak kita, zakat kita untuk lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Untuk mensupport anak-anak yang menghafal Al-Quran. Untuk mensupport para kawan-kawan kita yang hafid, yang mengajar Al-Quran. Kita salurkan ke sana. Itu sebagai bentuk support kita, kecintaan kita dengan pendidikan Al-Quran. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sampai jam berapa ini Pak? Ini ngajinya ini. Sampai jam 5 insya Allah Ustaz. Sampai jam 5 ya, panjang ya. Ya, biasanya 15 menit sampai 20 menit materi, kemudian diskusi. Oh, enggak. Alhamdulillah. Mungkin dari hadirin yang hadir, ada yang ingin berdiskusi, bertanya, curhat, boleh ya Ustaz? Tentang boleh, monggo kalau ada yang gimana sharing, yang mau tanya. Iya. Monggo. Kalau belum ada, mungkin saya awali Ustaz. Jadi kan, kebetulan kami memiliki anak, putri kami sudah usia 3 tahun. Kemudian kalau menurut kami memang sebaiknya atau keinginan kami anak ini sudah mulai bisa atau paling tidak suka dalam membaca Al-Quran. Namun dalam saya pribadi tidak memiliki tendensi untuk harus karena memang fasenya kan memang fase bermain kalau kemudian kalau menurut Ustadz bagaimana, karena ada menyarankan seperti tua atau istri juga menyarankan di ngaji biar dingajikan. Gimana menurut Ustadz? Alhamdulillah anak saya ini ada yang umur 3 tahun, anak yang terakhir ini umur 3 tahun ini. Ini sudah ikut-ikut ngaji, jadi kadang mau, kadang nggak mau. Jadi pokoknya saya kalau anak umur 3 tahun yang ngaji di tempat kami itu, pokoknya mau kumpul dulu dengan lingkungan teman-temannya yang mau ngaji. Walaupun nggak ngaji nggak apa-apa, ikut-ikut dulu. Jadi kalau bisa umur 3 tahun itu nggak apa-apa, kita daftarkan di tempat ngaji. Walaupun dia nggak mau ngaji nggak apa-apa,
ikut-ikut aja dulu, adaptasi. Lihat-lihat temennya dulu. Oh, saya nanti punya, minimal mereka, anak-anak kita itu punya kesadaran, barangkali bisa punya kesadaran, oh saya kalau sore harus ngaji nih. Terus atau habis maghrib saya harus ngaji nih. Kumpul sama teman-teman dan ngaji semuanya. Nanti lama-lama nanti mau ngaji. Kayak anak saya sekarang sudah umur 3 tahun, umur 3 tahun lebih berapa bulan. Sudah mau ngaji, mau hafalan. Hafalannya baru sampai Anas. Fatihah itu diulang-ulang berapa hari sudah. Terus sudah Anas. Terus nirukan temennya, mau ikut nyanyi lagu-lagu salawatan. Alhamdulillah sudah mau ngaji, tapi kadang-kadang juga nggak mau. Jadi saran saya, kalau kita punya anak usia 3 atau 4 tahun, nggak apa-apa kita ikutkan ngaji, walaupun mereka belum mau ngaji. Sementara ikut-ikut dulu di lingkungan anak-anak yang ngaji. Okay. Betul Ustaz. Dari hadirin yang lain, monggo. Kalau boleh tahu di lembaga Ustaz ada yang mukim ngoten nggih, atau bagaimana? Yang mukim tidak ada, yang mukim ngaji semua dari habis asar sampai malam. Masya Allah. Terima kasih waktunya, Ustaz. Oke, sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau sharing, monggo. Belajar bersama-sama. Terus pokoknya Bapak Ibu, kita ini orang tua yang harus memberikan teladan kepada anak kita. Kita baca Al-Quran, walaupun 2 ayat, 3 ayat, atau 1 halaman. Nggak bisa sehari sekali, nggak bisa misalnya, pokoknya kapan pas longgar di rumah kita buka Al-Quran. Supaya itu juga menjadi penenang untuk kita sendiri, rahmat untuk kita, dan juga teladan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Itu sih kalau bagi saya juga pribadi sebagai orang tua di rumah. Diistiqomahkan, yang bagus itu istiqomah, bagus itu istiqomah 1 hari 1 halaman atau setengah halaman, besok lagi. Nanti anak-anaknya di rumah juga diajar baca Quran bersama-sama. Supaya anak kita, diri kita sendiri dan anak kita ini ya tidak bisa lepas dari HP, tapi tetap kita harus ada waktu untuk membaca Al-Quran, waktu untuk belajar Al-Quran. Dengan khususnya dengan keluarga. Betul sangat Ustaz. Monggo hadirin sekalian. Ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk menghafal Ustaz, kadang kita kan punya keinginan menghafal, namun kadang menghafal, kesulitan, kadang menghafal, kemudian murojaahnya kurang, mengulangnya akhirnya bisa lepas gitu. Bagaimana tipsnya Ustaz? Menghafal niku caranya 1 ayat itu tidak dibaca semua. 1 ayat misalnya surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah sering kita baca mungkin kita bisa ini. Kalau belum pernah kita baca ayat itu, maka 1 ayat itu mungkin kita potong-potong sedikit-sedikit. Misalnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Diulang-ulang hafal, dilanjutkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dari awal, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang hafalannya, diulang-ulang. Nah, ini nek purun, kalau purun ini dihafalkan surat Tabarok.
Ini barokahnya tabarok ini dalam suatu hadis itu ada jaminannya, hafal tabarok itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dihafalkan itu surat tabarok itu kalau longgar ada waktu didengarkan atau dihafalkan diulang-ulang. Itu surat tabarok, surat Al-Mulk juz 29, awal juz 29. Barokahnya menghafal Al-Quran, kita tidak hanya mendapatkan barokahnya, manfaatnya di dunia untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak kita, tapi barokahnya menghafal Al-Quran itu sampai nanti di akhirat akan kita dapatkan barokahnya. Barokahnya membaca Al-Quran sama. Kalau nggak bisa menghafal ya membaca Al-Quran, nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat besar. Barokahnya baca Al-Quran, barokahnya menghafal Al-Quran. Ini saya bacakan satu ayat tentang pentingnya kita belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah, surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyaknya dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Ulaika kal an'ami. Al-an'am itu hewan ternak. Naudzubillah. Balhum, bahkan mereka itu adallu, lebih sesat. Lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Insyaallah. Naudzubillah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lengah, yang lalai. Ini kita baca ayatnya, kita baca artinya saja itu sudah muyassar. Sudah kita sangat paham sekali kira-kira. Gak pakai tafsir pun kita insya Allah sudah paham. Betapa Allah memberikan ancaman untuk kita. Ancaman ini bukan untuk orang lain. Untuk diri kita masing-masing. Kita tidak usah melihat orang lain. Diri kita ini loh diancam oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Allah itu akan, sungguh Allah nanti itu akan memasukkan ke neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Berarti dari ayat itu kita khawatir, kita takut jangan-jangan kita yang termasuk di antara kalangan manusia itu. Siapa tandanya manusia itu yang dimasukkan neraka oleh Allah? Tadi yang kita bacakan terjemahnya, lahum qulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayatnya Allah, untuk memahami Al-Quran. Makanya minimal kalau kita nggak bisa memahami Al-Quran, kita ikut-ikut ngaji, kita ikut-ikut hadir di majelis ngaji, majelis Al-Quran, majelis ilmu, majelis ta'lim. Di majelis itu diajarkan ilmu, diajarkan ayat-ayatnya Allah, diajarkan hadisnya Rasulullah. Supaya hati kita ini kita pakai untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Pikiran kita pakai untuk memahami ayatnya Allah. Makanya ada di ayat lain itu disindir oleh Allah.
Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka mengapa kalian tidak tadabbur Al-Qur'an? Padahal Rasulullah diutus oleh Allah ini, perjuangannya Rasulullah demi turunnya Al-Qur'an ini di bumi. Sampai wahyu yang terakhir turun kepada Rasulullah, berarti sudah habis masa kenabiannya ketika ayat terakhir turun kepada Rasulullah. Dan Al-Quran itu sudah diajarkan kepada Rasulullah pada para sahabatnya, dan oleh para sahabatnya itu dihafalkan sampai masuk ke dalam hatinya para sahabat. Jadi dulu Al-Quran itu tidak ditulis di mana? Di hatinya para sahabat. Dihafalkan, dipahami, dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam hatinya para sahabat. Nah, minimal kita baca. Nanti dengan baca itu mudah-mudahan Allah memasukkan pemahaman isi Al-Quran ke dalam hati kita. Sehingga kita nggak termasuk orang-orang yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum, dan mereka itu a'yun, mempunyai mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah, melihat Al-Quran. Ayat-ayatnya Allah itu bisa juga ayat yang terwujud. Ayat yang tertulis ini Al-Quran, yang tersurat. Ayat yang terwujud, ayat yang tersirat adalah apa? Semua ciptaan Allah. Misalnya ketika kita melihat langit, kita ingat enggak kalau langit itu adalah ayatnya Allah? Yang menciptakan langit adalah Allah. Ketika kita melihat hujan, kita ingat apa tidak? Kalau hujan itu yang menjadikan Allah. Hujan itu tanda-tanda. Tanda itu berarti ayatnya Allah. Kita ingat Allah yang menjadikan hujan. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita ingat enggak bahwa rezeki itu ayatnya Allah? Karena disebut di dalam Al-Quran banyak tentang rezeki, tentang rizki yang diatur oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau kita mendapat rizki, sebenarnya rizki kita itu ayatnya Allah. Kita ingat bahwa itu yang menjadikan, yang memberi adalah Allah. Ketika kita melihat apa saja ciptaan Allah, kita ingat tidak kalau Allah yang menciptakan? Kita ingat apa tidak kalau itu ayatnya Allah? Nah, mudah-mudahan ini setelah ngaji online kita ketika melihat ciptaan Allah, apapun ciptaan Allah itu, kita ingat bahwa itu ayatnya Allah. Kita ingat itu yang menjadikan adalah Allah. Walahum, dan mereka itu adalah yasma'una biha, mempunyai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Telinga kita tidak kita pakai mendengar pengajian. Yang pengajian itu diajarkan, disampaikan ayatnya Allah. Diajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah. Nah, telinga kita pakai untuk mendengar apa? Musik-musik yang menyebabkan kita asmara misalnya. Mendengar yang lain yang tidak menjadikan telinga kita ini beramal soleh. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ini berarti minimal, ini bagi kita minimal kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran. Kalau kita dengan mata kita belum bisa melihat ayat-ayatnya Allah. Minimal di rumah kita setel Al-Quran. Walaupun sebentar ya. Agar telinga kita mendengar ayatnya Allah. Itu amal soleh untuk telinga kita itu. Biar nanti ketika telinga kita dihisap oleh Allah, nanti telinga kita sudah aman dari hisap karena telinga kita pakai untuk mendengarkan ayatnya Allah. Kita pakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pengajian, mendengarkan sholawat, mendengarkan tartil, murotal Al-Quran, mendengarkan lagu-lagu
yang baik, lagu-lagu yang positif. Ulaika mereka itu kal an'ami, seperti binatang ternak, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk kita semuanya. Gitu. Maka dari ngaji ini kita termasuk saya sendiri, mudah-mudahan saya juga diberi rahmat oleh Allah sehingga kita senang dengan Al-Quran, kita cinta dengan Al-Quran, kita berusaha ketika melihat ciptaan Allah itu ingat bahwa itu ayatnya Allah. Pohon ayatnya Allah, bumi ayatnya Allah, semua manusia ayatnya Allah. Mobil itu besi-besi itu ayatnya Allah. Semua yang ada di langit dan bumi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayatnya Allah yang terwujud. Balhum adullu, bahkan lebih sesat, na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari termasuk an'ami balhum. Dengan cara kita baca Al-Quran. Dengan cara kita mendengarkan. Minimal kita mendengarkan. Dengan cara kita, kalau bisa kita ikut memahami. Belajar ilmu terjemah, belajar bahasa Arab, belajar ilmu sorof nahwu, belajar menghafal. Nah, kalau kita sudah tua, kita sibuk, ya sudah kita mendengarkan aja lah, mendengarkan ngaji-ngaji Al-Quran, mendengarkan nasihat pengajian itu amal soleh yang terbaik untuk kita, supaya nanti kita diselamatkan Allah dari neraka. Allahumma amin. Meniku mawon, monggo kalau ada yang tanya lagi monggo loh. Betul, sangat besar. Kalau kita dalam tanda kutip seperti memaksakan diri, contohnya seperti membuat komunitas 1 hari 1 juz atau 1 hari 1 halaman. Bagus. Niku napa saya? Saya niku ada itu teman kami yang membuat grup. Bahkan setiap minggu itu khataman Quran itu 1 juz setiap minggu. Bagus. Saya yang suruh doai. Jadi saya bagian doai mau. Dan guys, mantan nuwun sangat. Monggo saya niku 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali ada khataman Quran 1 jusan sambil di rumah masing-masing melalui online nggak apa-apa. Bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, didiskusikan, insya Allah kita moga-moga ada rezeki bisa bertemu kembali, Ustaz. Untuk kajian Quran, moga-moga tadi kita ada rencana, moga-moga bisa memaksa. Kadang-kadang kita kan sibuk, jadi tidak sempat, walaupun pengen sekali, tapi kadang kalau tidak dipaksa agak sulit katanya. Walaupun hanya 1 halaman 1 hari untuk orang-orang sibuk, mungkin kadang memang harus disempatkan katanya. Moga-moga ada kesempatan kita semuanya paling tidak 1 ayat sehari atau 1 halaman atau 1 lembar katanya atau 1 juz, moga-moga. Kalau Ustaz mohon nanti ke depannya ada rezeki untuk bisa memfollow up. Ini kita bisa lebih dekat kepada Quran, apalagi bisa mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, kepada orang sekitar kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Ustadz di lembaga ini, insya Allah. Amin. Mohon dibantu untuk menutup dengan doa Ustadz. Kajian. Mudah-mudahan majelis online kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah, barokahnya Al-Quran. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل القرآن، من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.